Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali hari ini, Rabu 17 Januari 2023. Perjumpaan kita dalam renungan mingguan didasarkan dari Mazmur pasal 86, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan, kekuatan, pertolongan, dan topangan-Mu yang kuat untuk kehidupan kami. Sehingga dalam banyak hal, bahkan dalam setiap peristiwa, kami dibangkitkan, kami ditolong dan diteguhkan, melampaui dan melewati semuanya. Bahkan kami berkemenangan dalam kuasa, dalam karya-Mu itu. Kami mengingat semua yang baik dari-Mu ya Tuhan. Untuk itu, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini Tuhan adalah cara-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu yang besar, supaya kami terus dekat, lekat kepada-Mu. Bahkan, kami terus disegarkan dalam pengharapan di dalam mukjizat-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan Yesus melalui kesempurnaan kuasa-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 86, ayat 1 sampai dengan ke-7. Demikian sabdanya. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendingkanlah telinga-Mu, ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu. Engkau adalah Allah-Ku, kasihanilah aku, ya Tuhan. Sebab kepada-Mu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepada-Mu lah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepada-Mu, sebab Engkau menjawab aku. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 17 Januari 2024 adalah berseru sepanjang hari. Tentu kita punya banyak hal yang kita pikirkan dan rasakan. Dan yang tahu tentu kita sendiri. Entah soal pendidikan, pekerjaan, keuangan, anak-anak, cucu, tetangga, bahkan soal politik. Kita pikirkan dan rasakan semua. Dan apa yang terjadi jika itu terus-menerus diolah dalam pikiran dan perasaan kita? Satu sisi, kita bisa semakin memaknai sebuah peristiwa atau kejadian. Tapi pada sisi yang lain, ketika kita tidak bisa menemukan jawaban atau menemukan makna, justru itu yang semakin menekan dan membuat kita semakin memikirkan dan merasakan. Akibatnya apa?
tentu tubuh jiwa roh kita menjadi lelah. Persis juga dalam gambaran pergulatan yang kita hadapi. Jika belum menemukan jawaban, menemukan solusi, atau kemudian menerima dari setiap harapan untuk keluar dari setiap pergumulan itu, tentu kita tidak bisa membebaskan diri. Masih tenggelam dan larut dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan itu saya yakin dialami kita semuanya. Setiap hari, setiap saat, mesti ada yang kita pikirkan. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Dengan mengenal diri kita hari ini, saya yakin panjenengan bisa mengatakan, betul, ada hal yang sedang saya pergumulkan. Ada hal yang membebani saya. Ada hal yang menekan diri saya. Karena apa? Ya, saya memahami. Ada kenyataan-kenyataan hidup yang terus berjalan, yang harus kita lakukan, kita jalani, dan kita tempuh. Dan dari setiap kenyataan itulah, kita berdialog di dalamnya, dan dialog itulah yang kemudian menentukan posisi kita saat ini. Apakah kita saat ini sedang segar, baik-baik saja, sedang bersukacita, atau bahkan sedang bersedih? Maka teks yang kita renungkan hari ini dengan tema berseru sepanjang hari mengundang kita bersama dalam pengalaman pemazmur bahwasannya ia bertemu, berjumpa dengan Tuhan yang terbuka. Dan keterbukaan itulah yang dibangun pula oleh sang pemazmur. Menanggapi keterbukaan Tuhan untuk apa? Kita perhatikan secara khusus di ayat yang pertama. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Sendengkanlah telingamu. Ini kan bahasa yang tanda kutip rodo keri, rodo saru. Seperti memaksa telinga Tuhan untuk mendekat kepada pemazmur. Tetapi jika kita pahami dengan sedalam-dalamnya, kenapa pemazmur berani mengatakan itu kepada Tuhan? Tentu karena ia punya kedekatan dengan Tuhan. Tuhan seperti seorang bapa yang kemudian kita bisa cerita dengan terbuka. Tolong perhatikan kami. Dan pemazmur sedang mengungkapkan itu karena ia sedang tertekan, karena dia butuh pertolongan. Tapi ketika ia membutuhkan itu, ia percaya. Sehingga seperti memaksa untuk Tuhan memperhatikan, sendengkanlah telinga. Artinya ada pengenalan yang secara pribadi yang dialami oleh pemazmur sehingga ia mantap, ia percaya, dan ia meminta. Maka inilah yang menjadi pesan kita bersama. Kita juga diundang oleh Tuhan untuk terus berseru kepadanya. Karena persoalan-persoalan kehidupan kita itu kan setiap hari, setiap saat. Maka Tuhan juga terbuka untuk kita semuanya berseru sepanjang hari. Dalam doa, dalam harapan kita kepadanya. Yakinlah, jika kita terus membangun kedekatan dengan Tuhan, maka itulah yang kemudian kita rasakan dan temukan. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah bersama dan dekat dengan kita, sehingga kita tidak sungkan, kita tidak berjarak, tapi dengan terbuka pula kita mengatakan, Tuhan perhatikanlah kami. Berseru sepanjang hari, meminta Tuhan untuk bertindak atas kehidupan kita. Yang kedua, yang menjadi pesan kita bersama, kita perhatikan secara khusus di ayat yang kedua dan ketiga.
peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasih. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Pemazmur sudah menemukan di mana ia harus mengatakan, mencurahkan, dan menyerahkan itu. Tetapi bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Di ayat yang kedua, percaya kepadamu. Maka setiap seruan kita kiranya dibangun dengan kepercayaan. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Biarlah kuasa Tuhan yang bertindak. Betul, mungkin masih kita mengalami pergulatan dan pergumulan. Tapi jangan kita berdiam diri. Terus menjalani dan menempuh. Percayalah, Tuhan juga sudah hadir dalam setiap pergumulan itu. Yang kita harus tumbuhkan dan bangkitkan percaya. Bahwa menurut waktu, menurut rencana, menurut anugerahnya, maka Tuhan akan melakukan kehendaknya yang baik untuk menyelamatkan kita. Butuh sebuah kesabaran dan juga keyakinan penuh kepadanya. Pastilah Tuhan yang sudah mengundang, maka Tuhan yang akan memberikan jawaban atas setiap apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup, dalam tema berseru sepanjang hari, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-6 dan ke-7. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikan suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Sangat dekat sang pemazmur ini dengan Tuhan. Kembali, pasanglah. Kalau yang di ayat pertama tadi, sendengkalna, ini seperti Tuhan diminta untuk memasangkan telinganya. Tempel ke, gitu. Ini kan seperti saru banget. Tetapi jika kembali kita menafsirkan, merasakan, ini kan permohonan yang luar biasa, yang amat sangat butuh sebuah jawaban yang segera. Maka sang pemazmur memohon, Tuhan dengarlah, segera mendengar Tuhan dan jawablah aku. Maka inilah kehendak Tuhan yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Yakinlah Tuhan juga memasang telinganya. Artinya Tuhan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita. Maka ia dengan terbuka menerima seruan kita sepanjang hari. Untuk itu pula, mari kita terus berseru kepadanya. Dalam segala masa, peristiwa, dalam segala waktu, kita memohon kepadanya. Maka yakinlah seperti di ayat yang ke-7. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Maka kita harus yakin bahwa Tuhan juga memberikan karya, mukjizat, dan anugerahnya yang menjawab dari setiap seruan kita kepadanya. Maka teruslah berseru sepanjang hari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, berkat, pertolongan, dan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau-lah sumber pertolongan, Engkau-lah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Maka Engkau yang menjadi sumber kehidupan kami. Maka Engkau yang juga terbuka untuk mendengar dan memperhatikan dari setiap seruan-seruan permohonan kami. Bahkan sepanjang hari, setiap saat, Engkau mau mendengar, Engkau mau terbuka atas kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk panggilan untuk kami, supaya kami terus dekat, lekat, dan percaya kepadamu. Karena Engkau akan memberikan kami jawaban. Dan dari setiap seruan kami, Engkau melepaskan kami dari setiap kesesakan yang sedang kami alami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami renungkan. Dan kami percaya Engkau juga hadir, melepaskan dari setiap kesesakan, derita, sakit, penyakit
yang secara khusus dialami oleh Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birobo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Yanto Budi Dharma, Bapak Danang, dan Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, Ibu Sardi, Ibu Frida, Ibu Susilowati. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu terus hadir, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, dan menyegarkan kehidupan hamba-Mu ini, baik yang masih dalam keadaan sakit maupun yang sedang menjalani pemulihan. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan Mas Gilbert, putra dari keluarga Bapak Salmon dan Ibu Emi, warga GKI Papua, yang telah menjalani operasi. Kami percaya Tuhan berkati Mas Gilbert dan Engkau menolong dan memberkati serta menolongnya. Kami percaya yang berkati juga Bapak Salmon dan Ibu Emi dalam kasih dan anugerah-Mu. Demikian juga kami yakin Engkau memberkati dan menolong kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kunmur Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu besar, pertolongan-Mu nyata atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Engkau memberkati dan Engkau menolong. Demikian juga kami yakin percaya Tuhan, Engkau memberkati keluarga besar mendiang Eyang Putri Rusmiati Buyung. Ketika Engkau sudah memanggil Eyang Putri pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, kami yakin Tuhan Eyang Putri sudah bersama-Mu dalam kemuliaan dan keselamatan yang dari-Mu. Demikian juga kami yakin Engkau memberkati seluruh keluarga besar yang berduka. Teguhkan, kuatkan, hiburkan oleh cinta berkat-Mu, melalui kuasa dan mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan. Demikian juga kami percaya Engkau ya Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing, menolong kami dalam derita kami, kesesakan kami, pergumulan dan pergulatan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan mujizat untuk kami, termasuk untuk anak dan cucu kami, dalam pekerjaan kami, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan mereka, baik yang ada di kota Yogyakarta, yang berada juga di seluruh Indonesia, maupun yang ada di luar negeri. Kami percaya Tuhan kuasa dan kasih-Mu bekerja dalam kehidupan anak dan cucu kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, di GKJ Sarimulyo, hanya berkat kasih kuasa-Mu yang terjadi, dan hanya Engkau sendiri Tuhan yang hadir, menyatukan kami dalam damai berkat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam kasih-Mu, dalam keselamatan-Mu. Demikian juga Engkau menyatakan Tuhan damai sejahtera-Mu, sehingga peperangan di beberapa negara khususnya antara Rusia dan Ukraina, antara juga Israel dan Hamas segera berhenti. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, dengan bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.